1985, betul dong? Jadi sebelum di sini beliau ada di rumah sakit di Pati ya, di Pati, di rumah sakit keluarga sehat dari 2017 sampai 2020. Terus sekarang kita beruntung banget, beliau sudah pindah ke Semarang ke RS Pantiwiloso Citarum ya dok ya. Sapa dulu dong dok. Selamat pagi, bunda-bunda hebat. Ini dari Semar cakep ya, kemarin kita udah ketemu. Ya, selamat pagi adik-adik semua, teman-teman, selamat pagi. Oke dok, untuk memulai dok, mungkin dokter bisa kasih kita review tentang medik untuk anak-anak ABK in general dulu dok. Saya sedikit cerita ya, kalau nanti kepanjangan di stop aja boleh. Apa sih rehabilitasi medik itu? Rehabilitasi medik sekalian saya memperkenalkan. Ini memang cabang kedokteran yang baru sebetulnya. Jadi banyak yang belum tahu kalau kami ini adalah tim rehabilitasi medik. Tim rehabilitasi medik itu terdiri dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kita sebutnya SPKFR ya, dia singkat. Apa sih pekerjaan kami? Kami itu memeriksa, kemudian kami mendiagnosa lebih ke arah gangguan fungsional. Jadi fungsional yang kami diagnosa, kalau ini dalam ranah ABK ya, anak berkebutuhan khusus, apakah dia sudah bisa berjalan, makan dengan baik, kemudian berkomunikasi, terus merawat dirinya sendiri, pakai baju, lepas baju, minimal itu. Nah, kemudian tim rehab medik lainnya setelah dari dokter SPKFR, kami punya tim terapis. Terapisnya itu terdiri dari fisioterapis untuk terapis fisik. Biasanya kalau untuk anak-anak ABK yang masih terlambat motoriknya, motorik kasar, itu kita masukkan kelas fisioterapi. Kemudian terapis okupasi, ini untuk yang motorik halus. Kemudian aktivitas kehidupan sehari-hari, latihan fokus, terus playing terapi sih. Prinsipnya memang terapi tapi dengan bermain. Kemudian ada terapis bicara. Nah, kalau terapis bicara ini nggak cuma masalah ngomong aja, jadi komunikasi targetnya. Sebisa mungkin komunikasi verbal. Jadi anak-anak bisa menyampaikan keinginannya dan pihak lain, tidak hanya orang tua, tapi lingkungan sekitar bisa memahami. Itu jadi komunikasi verbal. Selain masalah komunikasi, masalah bicara, terapis bicara juga mengatasi masalah makan. Karena kalau newborn, bayi baru lahir sampai itu kan kebutuhan gizi penting ya. Banyak anak ABK yang lahirnya prematur. Biasanya kemampuan menyusunya juga kurang baik. Nah, itu terapi bicara. Jadi kita pikirkan bagaimana dia bisa menyusu dengan baik agar gizinya terpenuhi, makan, sampai rintilannya, sampai alat makannya, sampai itunya, itu terapi bicara. Kemudian dokter SPKFR, terapis okupasi, terapis bicara. Kami juga punya tim psikolog anak. Psikolog anak untuk terapi behavior, untuk ABK yang ADHD atau autis seperti itu, kita masukkan kelas psikolog anak. Kemudian yang terakhir adalah tim ortosis protesis. Jadi kalau untuk disabilitas baik anak maupun dewasa yang butuh tangan palsu, kaki palsu, itu ke ortosis protesis. Jadi rehabilitasi medik itu adalah suatu tim. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oh, jadi banyak banget ya. Maksudnya rehabilitasi medik itu ya hanya untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus secara fisik gitu. Kalau itu ternyata banyak sekali ada bicara, ada sensori. Kalau fisioterapi kan sensori ya dok, banyak ada yang okupasi terapi sensori integrasi itu. Terapis integrasi. Mengenai, karena
saya juga termasuk salah satunya. Nah, saya mau nanya nih, kan banyak nih orang tua dengan program yang siapa sih yang siap punya anak-anak seperti kami kan tidak ada kan. Nah, umur berapa sih dok? Intinya orang tua tuh harus mencari pertolongan kalau misalnya dia dapat diagnosa gitu. Dan sedini mungkin. Biasanya ketika melahirkan kan nanti ada jadwal kontrol dokter anak ya, imunisasi. Nah itu tuh biasanya sudah sekalian screening untuk tumbuh kembang. Jadi nggak cuma tumbuh itu kan berarti berat badannya, tinggi badan, panjang badannya, ya. Biasanya dokter anak juga sudah langsung ngecek, oh ini perkembangannya masih sesuai usia atau enggak. Ketika perkembangan itu ditemukan terlambat, itu pasti harus langsung diatasi. Semakin dini kita mengintervensi, semakin cepat hasilnya, semakin mudah untuk kami untuk mengejar keterlambatan. Gitu. Karena misalnya harusnya anaknya sudah bisa duduk, dia belum duduk, ditunggu sampai 1 tahun misalnya. 1 tahun kan padahal harusnya udah bisa jalan ya, berarti kan terlambatnya sekitar 6-8 bulan. Selama kami harus mengejar 6-8 bulan yang terlambat itu, kami kan juga membutuhkan waktu. Anak itu kan akan terus bertambah usianya, 1 tahun, 2 tahun, mengejarnya tambah susah. Jadi sebetulnya sedini mungkin. Begitu lahir misalnya ada kesulitan menyusu, itu biasanya dokter anak udah langsung konsul. Kita langsung kerjakan secepat mungkin, kita kejar. Gitu. Ya, jadi memang tolong diperhatikan ya ibu-ibu, jadi jangan khawatir kalau kita itu misalnya dibilang ibu itu terlalu boring. Kalau menurut saya harus cari seperti ini ya, dokter yang gitu ya. Betul. Biasanya feeling ibu itu juga mau. Kalau dulu saya diajarin di sekolah, biasanya ibunya betul. Biasanya ibunya feelingnya benar. Dok, kayaknya anak saya terlambat, kita harus cari. Biasanya feelingnya ibunya. Karena untuk informasi ibu-ibu semua, saya ini juga terlambat 9 bulan diagnosanya. Saya baru didiagnosa beberapa itu setelah 9 bulan. Jadi saya begini tuh ya karena saya terlambat sekian bulan saja seperti ini. Mereka 4 tahun, 5 tahun. Tadi katanya dokter kerja. Susah kita ngejarnya. Nah, dok, apakah terapi ini itu jalan satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi anak setelah dapat diagnosa itu tadi? Bukan satu-satunya cara ya, tapi salah satu cara. Kalau di dunia kedokteran memang ketika ada keterlambatan kita harus kejar. Nah, tergantung keterlambatannya apa tadi ya. Kalau misalnya keterlambatan fisik ya kita masukkan kelas fisioterapi. Kalau keterlambatannya bicara, makan ya kita masukkan kelas terapi bicara seperti itu. Ini salah satu cara, tapi masih banyak terapi yang lain. Terapi yang lain ya, kayak psikologis. Karena menurut saya orang tuanya juga perlu dapat pendampingan dong. Betul, untuk bisa menerima keadaan memiliki anak. Pasti ada krisiknya ya. Kalau untuk saya pasti ada pasif. Jadi biar 5 step itu tuh biar bisa denial masih ada. Kami pun merasakan ketika orang tua sudah bisa menerima, perkembangan anak itu lebih cepat karena bisa diajak bekerja sama. Kalau hanya mengandalkan kami di rumah sakit, itu kan seminggu paling 2 kali terapi. Padahal seminggu itu ada 7 hari yang harusnya setiap hari anak itu mendapatkan stimulasi. Itu di jurnal-jurnal itu biasanya minimal 4 jam sehari. Minimal itu ya dok ya. Iya, latihan. Nah, nggak mungkin kan 4 jam ke rumah sakit, pasiennya ada banyak, terapisnya juga terbatas. Jadi memang
kami memerlukan kerjasama dari orang tua untuk melakukan terapi di rumah di luar dari terapi. Berarti itu sudah menjawab perkataan Ibu bahwa orang tua harus juga memperhatikan terapi anaknya, jadi yang bisa dilakukan di rumah harus dilakukan di rumah ya, karena memang kita ini di sini hanya membantu ya dok ya. Jadi hanya mengarahkan. Kalau orang tua ikut terlibat, hasilnya pasti lebih baik, lebih terasa dan lebih terlihat. Benar kan, karena kalau boleh saya dibagi, saya ini dulu terapinya 24 jam. Jadi walaupun saya nangis, saya apa itu juga pasti untuk terapi. Itu hasilnya saya rasakan dengan begini, itu sudah sangat bagus kata ibu saya. Iya. Nah, kalau ekspektasi orang tua kan semua itu merasa harusnya terapi itu ya jalan satu-satunya ya sembuh. Padahal tidak seperti itu ibu-ibu. Iya. Jadi tergantung kasusnya apa ya. Kalau kita ngomong CP itu kan ada pengelompokannya. Jadi kami pun menargetkan itu berdiskusi dengan orang tua. Dari hasil pemeriksaan ada jadi kelas apa ya? Kalau itu ada kadarnya pembagian cerebral palsy, itu GMFCS itu untuk kemampuan motorik. Jadi ada yang memang mandiri bisa jalan, tapi pola jalannya pasti berbeda dengan yang tidak berkebutuhan khusus. Biasanya dia jalannya agak jongkok, agak jinjit, kemudian menyilang. Itu bisa mandiri berjalan bisa. Ada yang memang dari hasil pemeriksaan grade-nya di bawah itu, jadi tidak bisa jalan, bisa mandiri dengan alat bantu, misalnya dengan kursi roda atau dengan walker gitu. Ada juga yang memang tidak bisa sama sekali, jadi cuma tiduran. Nah, kalau itu berarti kan targetnya kita minimal dia mampu merawat dirinya sendiri dengan tangan, atau berpindah tempat dengan bergeser. Berarti yang kita latih kekuatan tangan sama belakang tubuh. Itu ada kelasnya sendiri-sendiri. Biasanya kami akan sampaikan ke orang tua, memang targetnya itu nanti polnya di sini. Seperti itu, ada kelasnya. Jadi kuncinya komunikasi dengan orang tua terbuka dari awal ya. Iya, betul. Dan orang tua juga kami mengharapkan memang terbuka, tidak menutup-nutupi. Biasanya kami perlu tahu siapa yang mengasuh, berapa lama orang tua bisa berdua dengan anak, berapa lama orang tua sanggup terapi di rumah, ada teman pengasuh yang lain seperti itu. Jadi memang keterbukaan dengan dokternya, dengan ahli-ahli yang membantu itu bahwa istilahnya kita tahu nih anaknya tuh ngapain aja di rumah dengan siapa, jadi kita tahu nih skema kegiatannya seperti apa. Masuk pola tidur, pola makan, buang air besar, buang air kecil, itu biasanya kalau anak-anak yang ABK yang dengan gizi yang kurang itu kita perlu data detail sebetulnya. Oh, jadi gizinya juga apa yang harus dimakan dan boleh atau tidak mungkin ya? Karena kalau gizinya tidak terpenuhi, energinya tidak terpenuhi, ketika kita stimulasi dia nggak punya tenaga juga pasti terlambat tumbuh kembangnya. Ngejarnya lebih lama untuk matahari. Jadi tetap berhubungan. Dok, boleh tahu nggak tentang sekarang ini kan yang medik pada tahun saya dulu yang waktu saya kecil dulu dan sekarang ini kan sudah berbeda. Ini ada teknologi baru yang mungkin bisa di-share sedikit aja, general aja, terapi bicara dan lain-lain. Mungkin yang ekspertisnya dokter aja lah. Kalau sekarang terapi untuk anak kebutuhan khusus itu lebih berkembang ya. Kalau fisioterapi memang dengan alat-alat fisik seperti pemanasan, listrik, tapi exercise itu penting.
Semakin kesini ada robotik terapi, tapi di Semarang sepertinya belum ada. Oh, di ini Wiratamtama robotik terapi ada. Itu untuk terapi fisik ya. Kemudian untuk okupasi terapi sekarang hampir semua center yang punya terapi tumbuh kembang pasti punya sensori integrasi. Terapi untuk sensori itu untuk anak ADHD dan autis. Kemudian terapi bicara untuk yang tunarungu itu sekarang tekniknya AVP. Kemudian kalau psikolog anak untuk fokus ADHD autis seperti itu terapi behavior. Kalau yang otosis protesis juga alat bantu sekarang. Kalau kaki palsu itu ada yang modelnya udah ringan, terus ada yang cuma cagak gitu doang, tapi bisa berlari untuk paralimpik seperti itu. Terus kalau yang tangan palsu juga sudah bisa bergerak jarinya. Kalau dulu kan hanya menggantikan untuk estetik aja, yang penting punya tangan. Kalau sekarang sudah bisa gerak, jadi ya robotik terapi. Bagus banget itu, berarti walaupun dengan tangan pengganti itu tapi tetap bisa berfungsi ya. Iya, minimal untuk makan, pakai baju, untuk aktivitas kehidupan sehari-hari, keperluan pribadi tidak tergantung dengan orang lain. Biasanya target kita minimal itu. Jadi memang ya, hampir apapun penyakitnya kalau membutuhkan fisioterapi itu kesembuhan itu mungkin kalau memang bisa sembuh itu target pertamanya itu pasti kemandirian ya, pasti bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kemandirian untuk diri sendiri, minimal tidak tergantung orang lain, tidak tergantung orang tua. Nanti setelah ada contoh nih dari dokter ya, ada contoh ya dari dokter. Kebetulan yang beruntung yang akan dicontohkan oleh dokter ini ada DF atau Down syndrome dan cerebral palsy, jadi nanti bisa dilihat secara langsung ada contoh terapinya. Dan setelah itu kita akan buka tanya jawab, jadi boleh langsung tanya jawab dan ada 7 hadiah untuk 7 penanya terbaik. Ya, bisa langsung sekarang aja. Jadi saya panggilkan dulu ya untuk yang cerebral palsy, untuk anak Rizky Mirza dari Smart Cakep sudah ada. Ini yang TV dulu kan dok? Iya. Masih ditahan ya. Bukan sendok makan, tidak apa-apa. Saya menunggu ya, saya sedikit cerita. Kalau untuk anak sipi itu kan memang tonusnya meningkat. Jadi kecenderungannya adalah kaku, spastik, kita bilangnya spastik, kaku. Jadi prinsipnya kalau untuk anak-anak sipi justru kita harus memaskan bagian-bagian yang kaku. Kalau sipi itu prinsipnya kita mengurangi kekakuannya dengan stretching. Nah, tergantung masing-masing tingkat kemampuan anaknya ya. Kan kalau yang belum bisa angkat kepala, saking kakunya, jadi kalau tidur terlentang itu ini semua, ya jadi itu yang dikurangi spastiknya adalah leher dan punggung. Tapi kalau sudah duduk cuman belum bisa berdiri karena kakinya terlalu kaku, ya kakinya kita stretching seperti itu. Targetnya apa? Kalau misalnya sudah bisa berdiri tapi masih tertahan kayak tadi jinjit. Kalau jinjit kan berarti otot yang bagian betis yang kaku. Nah itu yang kita stretching. Untuk mengurangi kekakuannya itu bisa di stretching
bisa juga diposisikan. Nah, karena kalau CP prinsipnya mengurangi kekakuan, berbeda dengan Down syndrome, malah terbalik. Kalau anak-anak Down syndrome itu hiperlaksiti, lemes. Jadi justru latihannya latihan penguatan. Jadi kebalikan ya dok. Untuk yang Down syndrome anak di Viansyah Krisna Asyafani usia 9 tahun mau mempersiapkan diri ya. Sudah datang belum? Jadi silahkan diperhatikan ya Ibu. Oke, Dek Mirsa ini sebelah kiri lebih kaku dari sebelah kanan ya. Prinsipnya kalau kita mau mengurangi kekakuan itu di stretching atau diposisikan. Kalau terlalu kaku, ibu-ibu takut anaknya sakit, boleh ditekuk dulu di pangkalnya. Jadi kalau misalnya ini pergelangan tangan, di sini di atasnya sedikit kita tekuk-tekuk ya, biar kakinya berkurang ke bawahnya. Lalu kita tinggi lebih gampang. Nah, diangkat, diturunin, diangkat, diturunin. Sama sikunya juga. Ini, tekuk, lurus. Selalu pegangnya itu di pangkalnya. Pegang aja dengan rangkap. Satu sini, sini, ya kan? Ini siku. Nah, terus kalau untuk lengan sama, satu di pangkalnya, satunya di situ. Nah, bisa angkat, bisa turun. Ini kan kalau pegangnya gini Bu, kita bisa ngerasa. Oh, kalau dia udah nahan, berarti dia udah sakit. Bisa buka, ya kan? Nggak sakit kan? Enggak. Nah, kalau untuk kakinya sama. Ini kan dia jinjung, jadi kecenderungannya yang kaki sini. Ini langsung diposisikan begini, atau ditekuk-tekuk di pangkalnya dulu. Tapi ini gampang ya, begini aja bisa nggak kalau gitu? Otomatis jinjit, terus lebih sering di stretching. Ini, terus ini kan, terus, nah ini gampang. Nah kalau dia suka hilang, ini kan yang kaku sini, biasanya sambil tiduran ibu gini kan? Udah. Setiap hari habis mandi, pagi sama sore, ya kan? Nah, sudah. Ya. Jangan. Ya, dipersilakan yang Down syndrome anak di tadi namanya Viansyah. Oh, Vian. Ini Vian. Adikmu Ki, Vian. Ini. Oh, Mas Kiki. Untuk ibu dan diri semoga bisa inputnya bermanfaat ya. Ibunya ikut. Kamu umur berapa? Oh, 9,5. Udah sekolah.
sudah bisa jalan. Komunikasi sudah. Pinter ya. Makan, merangkai kata belum. Masuk ke pinter Pian. Ya. Nih sama dokter Ingrid ya. Ayo ngobrol sama dokter Ingrid yuk. Nah, ketemu sama dokter Ingrid dulu ya. Lompat lari sudah bisa. Lompat belum ya? Memang kalau Down syndrome itu kan ada kurva perkembangannya sendiri, ya. Memang lebih lambat daripada anak yang biasa. Bisa searching di Google milestone untuk Down syndrome. Jadi biasa kalau anak-anak pada umumnya 1 tahun dan berjalan, mereka di usia 3-5 tahun. Nah, kalau udah 9 tahun udah sekolah, udah jalan sendiri, pakai baju sendiri, lepas pahikul sendiri, biasanya memang tinggal yang motorik halus, menulisnya sudah bisa. Mencontoh, kalau mewarnai sudah di dalam garis, apa masih keluar-keluar? Ya, berarti yang dikejar latihannya tinggal itu motorik halus, kemudian keseimbangan. Karena memang kalau anak Down syndrome kecenderungannya itu malah lebih lemas. Nah, ini jempolnya kalau ini tuh bisa sampai sini. Padahal kalau kita kan nggak bisa cuma segini. Nah, jadi keterlambatannya keterlambatannya itu memang disebabkan karena hiperlaksitinya. Nah, yang perlu dikerjakan adalah kalau belum bisa lompat, berarti kan penguatan otot kaki. Nah, biasanya ini ankle-nya sini. Ini masih lemas. Nah, latihannya jongkok dulu, atau ibu bisa main sepeda. Jadi prinsip latihan penguatan itu harus ada tahanannya. Kayak kita misalnya mau gedein otot sini, kita pegang barbel, gerakannya seperti ini. Nah, kalau untuk otot pergelangan kaki harus ada tahanannya. Jadi misalnya bermain pijak-pijakan, dorong tarik, tapi harus ada tahanannya. Jadi bukan cuma kakinya gerak begini, ada tahanannya, misalnya dorong tembok atau jongkok berdiri, atau ibu main sepeda. Kalau sepeda kan ada pedalnya itu. Nah, ini kita harus kuatkan dulu. Kalau ini masih ogel-ogel, dia nggak akan berani lompat karena rasanya mau jatuh. Ya. Terus untuk tangannya, jari-jari, untuk motorik halus, latihannya menjemput barang-barang kecil, manik-manik, atau mewarnai juga boleh sebetulnya. Mewarnai pelan-pelan biar otot-ototnya gerak, itu latihan penguatan. Atau bermain karet tapi pakai tangan. Atau ibu bisa searching senam jari-jari tangan di YouTube, itu juga untuk penguatan tangan, jari-jari. Oh, ikuti Pian. Iya, itu untuk motorik halusnya, karena ini memang masih fleksibel. Tuh, ini tadi digoyang masih goyang ya. Saya goyang lagi. Saya goyang lagi. Untuk keseimbangannya itu masih goyang tangannya. harus muatin ini dulu. Kalau ininya kuat, ankle-nya kuat, dia berdiri akan lebih mantap. Jadi keseimbangannya pasti akan membaik. Nah, ibu latihannya tadi yang latihan penguatan itu. Nanti kalau ini sudah ada kenceng, mau dikasih balance board, papan setengah lingkaran gitu, latihan penguatan, latihan keseimbangan boleh. Kalau ininya masih begini, ibu langsung latih keseimbangan, jatuh. Ininya dikuatin dulu. Nanti kalau udah ada kuat, baru ibu main ke balance board. Gitu ya. Satu lagi.
dia tuju. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa tunjuk tangan. Ya, ada pertanyaan? 1, 2. Ini yang depan juga. Sebutkan nama sama dokter. Selamat siang, saya nama Eni Rohmawati dari anak saya Maulana Fatir Akbar. Dia mengidap cerebral palsy ya dok. Untuk mengurangi spastiknya Maulana itu berat banget dok. Gimana ya dok caranya ya dok? Kemarin sudah bilang sama dokter cara menguranginya. Setelah ditepuk-tepuk memang dia berkurang, tapi kan seringnya dia berontak pasti dia spastik. Kalau dia tidak mau juga dia spastik. Apa itu mungkin dari perkembangannya dia juga atau gimana ya dok ya? Terima kasih dok. Ya Bu, jadi kalau anak Siti memang karena Sitinya itu dia spastik, jadi ya kita harus sering-sering men-stretching, sering-sering ditepuk, terus mencari kalau terus ya karena memang susah ya dia berkomunikasi, jadi kita yang harus coba mencari kebiasaannya dia apa, kemauannya apa. Kamu kalau jam-jam segini dia mandi atau pas ngompol, kalau nggak nyaman kan pasti spastik. Ya kita yang harus nyari celahnya. Setiap kali habis spastik kita stretching untuk membalikkan, mengurangi spastiknya. Kalau spastiknya memang akan selalu muncul karena memang cerebral palsy. Ya, kecuali nanti ada beberapa tindakan untuk mengurangi spastisitas, tapi itu pertimbangannya adalah kalau sudah mengganggu sekali dalam artian seperti ini. Misalnya target kita mau berdiri atau berjalan, itu bisa. Kalau misalnya terlalu spastik dan di sini sudah terlalu mengunci, itu ada operasi. Biasanya yang kakinya terlalu ini. Terus ada juga suntik botox untuk mengurangi spastiknya, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Misalnya saking spastiknya dia nggak bisa makan, terus bisa ngunyah. Nah itu baru kita kendorkan biar dia bisa. Tapi kalau tidak bertujuan untuk hidup, kita nggak melakukan tindakan itu, Pak. Fisioterapi aja. Ya. Ya. Seumpamanya ada yang dia pasti emosinya berat langsung. Iya, itu sebenarnya salah satu cara dia untuk berkomunikasi sama ibu. Saya nggak mau gitu. Dia menunjukkan karena dia belum bisa bicara, jadi dia menunjukkannya dengan itu. Terima kasih dok. Selanjutnya, selamat siang dokter. Kemarin saya juga sudah tanya. Nama saya Novi, orang tua dari Hoirul Azam dengan diagnosa CP. Kemarin saya sudah tanya bagaimana cara mengatasi anak supaya tidak menggigit tangan. Kita memasukkan tangan terus digigit gitu. Kan dengan memasak pipi ya. Itu dengan ke depan atau ke belakang? Terus untuk mengatasi kepala menengah ke atas gitu dok, bagaimana ya dok? Kalau kepala kuncinya itu di bawah leher. Kalau ibu tekan gini, biasanya dia kalau lagi gini, ibu tekan dia agak akan naik. Ya, itu membantu kalau kita kasih makan, ya toh. Nah, kalau dia lagi dangak, berarti itu harus cari kenapa dia spastik. Apakah dia nggak suka atau mungkin dia nggak nyaman, berkeringat, ngompol atau pup seperti itu. Kalau
kita bisa menyingkirkan yang membuat dia tidak nyaman, plastiknya pasti berkurang. Kemudian kalau untuk oral itu gerakannya macam-macam Bu, bisa ke belakang, bisa ke depan. Terus ada di sendirahan. Kalau mau searching di YouTube, oral massage Beckman namanya, BECKMAN. Nah, nanti di situ ada step-stepnya, lebih jelas. Terima kasih dokter. Silahkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Dokter, perkenalkan saya Pak Sumardi. Saya pengelola Yayasan Mutiara Hati dokter, yang bergerak di bidang PAUD, yaitu kelompok bermain dan TK. Seiring dengan perjalanan saya mengelola lembaga pendidikan itu, saya sering menemui anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya dok, itu mau ikut sekolah. Nah, terus saya nggak bisa menolak, karena bagaimanapun juga kan harus diperlakukan sama. Nah, tapi seiring dengan perjalanannya itu mereka tidak bisa dilakukan secara klasikal gitu ya dokter, secara bersama-sama. Misalnya satu kelas itu ada 15 anak atau 20 anak, mereka nggak bisa. Terus saya berpikir dokter, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti itu, karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dalam pikiran saya, karena sekolah saya ini sudah berjalan 12 tahun, ini muridnya sekitar 105. Itu kemarin itu beberapa tahun yang lalu di screening dari Puskesmas dokter. Hasilnya dari jumlah murid saya itu ada 5 atau 6 anak yang mengalami keterlambatan dalam pertumbuhannya, tumbuh kembangnya. Macam-macam saya tidak kurang begitu tahu ya dokter. Ada yang katanya spastik, ada yang badannya kecil, ada yang saya kurang begitu paham tentang itu. Yang menjadi pikiran saya, kasihan ya anak-anak seperti ini kalau mereka nanti melanjutkan pendidikannya kan tidak bisa sama-sama dengan anak-anak yang lain seperti itu. Jelas itu mengalami keterlambatan begitu ya. Nah, yang menjadi pikiran saya itu gimana ya saya cara mencari anak-anak itu biar mendapatkan layanan pendidikan yang baik, yang layak untuk anak-anak itu, karena mereka tidak bisa diklasikalkan seperti yang lain. Lalu pertanyaan saya dokter, seandainya ada anak-anak seperti itu saya misalnya tindakan saya harus bagaimana untuk kelanjutan pendidikan mereka, ya, untuk kelanjutan pendidikan mereka. Terus apakah saya bisa mencari guru-gurunya itu, misalnya saya buka kelas khusus untuk itu, untuk anak-anak yang seperti itu, boleh nggak saya misalnya satu kelas hanya 4 apa 5 anak itu saya sendirikan agar mereka itu mendapatkan layanan yang maksimal. Karena kadang saya bingung, ada rekomendasi dari dokter supaya sekolah. Dan sementara mereka kalau sekolah-sekolah dengan teman-temannya itu, mereka itu kadang itu belum bisa mengikuti misalnya dalam perkembangan anak itu. Terus kalau saya mencari guru, mestinya yang seperti apa dokter? Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Supardi. Ya, saya juga bingung ini jawabnya, karena memang banyak faktor di sini yang terlibat. Pengalaman saya waktu belajar di YPAC, jadi memang lebih baik kalau mereka itu memiliki teman yang sekemampuannya rata-rata sama.
gitu ya. Kalau digabungkan memang ada positif dan negatifnya. Intinya kalau anak ABK itu memang perlu pendampingan, perlu guru bayangan juga. Selain guru di sekolah, guru di rumah perlu guru bayangan. Kalau di YPAC itu satu kelas nggak sampai banyak, memang lebih eksklusif. Satu guru mungkin sekitar 5 sampai 10 anak, nggak bisa megang lebih dari itu karena memang perlu pendampingan khusus. Kalau untuk sistem pendidikan di Indonesia sendiri, saya tidak begitu tahu banyak, tapi ketika saya belajar di Karyadi, memang untuk anak ABK ini biasanya kalau baru lahir sampai sekitar usia sekolah SD itu memang diterapi di tim kami, di tim rehabilitasi medik. Tujuannya adalah mengejar perkembangan agar sesuai usia sampai persiapan masuk sekolah, prasekolah. Nah, nanti di situ cut off point-nya adalah apakah anak ini bisa masuk ke sekolah biasa atau harus ke SLB. SLB nanti begitu, jadi biasanya kami bekerja sama dengan SLB dan YPAC gitu. Ini sudah sampai usia prasekolah, kami sudah selesai terapinya. Ini pol-polannya seperti ini. Nanti dari pihak YPAC dan SLB men-screening ulang anak ini masuk kelas yang mana gitu. Nah, kalau di YPAC dan SLB mereka sudah punya kurikulum sendiri untuk kelas-kelasnya, kemudian yang bisa mandiri untuk kemandirian pribadi atau bisa bekerja itu mereka ada arahannya. Nanti SMA-nya itu yang setara SMA itu kan SMK, jadi kalau perempuan diarahkan ke Mendagri, kegiatan perempuan, yang laki-laki itu pun ada kelasnya sesuai kemampuannya. Kalau setahu saya sistem pendidikan untuk ABK di Indonesia seperti itu. Selama ini yang kami kerjakan seperti itu. Jadi kami menerima pasien dari bayi baru lahir sampai usia prasekolah. Kemudian kelanjutannya kami arahkan nanti ini bisa ke sekolah biasa atau ke YPAC atau ke SLB. Ketika mau masuk sekolah itu mereka akan screening ulang, ini mau dimasukkan ke kelas kemampuan yang mana. Kalau Bapak mau mencari guru yang menguasai ABK itu biasanya memang ada sekolahnya ya Pak. Jadi yang menguasai terapi dan behavior terapi biasanya. Dan memang kalau guru-guru shadow itu gimana ya? Mungkin Mas Reza lebih tahu. Iya, mungkin saya bisa menambahkan ya Pak kalau di pendidikan ya, karena kalau pendidikan tergantung anaknya itu masuk ke yang disabilitas mampu didik atau tidak gitu. Kalau dia mampu didik bisa masuk ke sekolah inklusi, itu bisa karena dia punya kemampuan yang bisa mengejar teman-temannya. Tapi kalau yang tidak mampu didik ya harus masuk ke SLB, nanti dimasukkan ke kelas yang tadi Bu Ingrid bilang. Jadi harusnya kalau sekarang sudah akan ada kalau nggak salah perda atau tentang disabilitas itu tuh nanti ada screeningnya dari pemerintah bahwa ini nanti kalau anak-anak mau masuk sekolah itu harus lewat screening tersebut. Apakah itu dia masuk ke mampu didik, which is nanti masuk ke inklusi atau yang tidak gitu. Karena benar tadi kata Ibu Indri, kalau memang istilahnya dia nggak bisa ikutin teman-teman, kasihan dia ya, dan kasihan teman-temannya juga. Karena memang sudah ada tempat. Kalau kelas boleh nggak kita pakai kelas kecil? Boleh Bapak, boleh sekali. Kalau menurut saya itu sangat boleh. Dalam artian selama menurut saya pendidik itu bisa menyesuaikan atau mengerti murid-muridnya gitu. Jadi pada intinya boleh
mau didesain seperti apa, kalau itu untuk lebih baik untuk anaknya, dipersilahkan. Nah, iya, nanti mungkin kalau ada kelas-kelas yang dia bisa bersosialisasi, seperti kalau dia misalnya fisiknya nggak masalah, itu olahraganya bisa dicampur, kalau sesuatu bisa dicampur. Jadi bersosialisasi dan istirahat, biarkanlah dia bermain dengan yang lain gitu. Istirahat di sekolah gitu. Kan sedikit ya, yang tadi Mas Reza bilang, jadi kita mengelompokkan ke mampu didik atau mampu latih. Ya, kalau disabilitasnya tunanetra, tunarungu dengan IQ yang normal, yang mampu didik, itu bisa sekolah bersama-sama. Cuma memang caranya jadi beda. Kalau tunanetra kan hanya mendengarkan gurunya ya. Kalau tunarungu kan beberapa tunarungu itu malah sudah bisa, kalau sudah terapi, biasanya dia sudah pakai alat bantu dengar, sudah mampu berkomunikasi, membaca gerak bibir dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi guru cukup ngomong, asal artikulasinya jelas, dia bisa paham. Nah, kalau yang IQ-nya baik, bisa, nggak usah harus di SLB, tapi di sekolah biasa dia bisa mengikuti seperti itu. Mungkin kalau yang diminta bersosialisasi tergantung kasusnya. Ada anak yang hanya gangguan fokus dan kurang bisa bersosialisasi, tapi IQ-nya baik. Nah, itu justru kita dorong ke sekolah biasa biar dia punya teman sebaya, dia mau berkomunikasi dengan temannya. Karena IQ-nya baik, dia mampu didik, gitu. Nggak masalah. Karena anak-anak yang speech delay karena autis, kalau karena autis memang agak lama ya. Kalau karena ADHD itu cepat kok. Nanti usia sekolah dia bisa masuk sekolah biasa. Gitu. Cuman ya ada aktif-aktifnya, masih beling-belingnya masih ada gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa, kalau itu bisa dicampur. Selamat pagi, Dr. Indiani. Saya Muhammad Heros. Anak saya mengalami autism. Yang saya mau tanyakan, kaitan ada nggak kaitan buat anak autis itu karena ada virus kucing gitu? Itu ada nggak sih sebenarnya? Karena kan aku sudah nanya ke beberapa psikolog, itu jawabannya masih simpang siur. Kadang kan Mbak ini udah anaknya udah cek darah, udah cek kayak semacam virus, ternyata ada kayak virus CMV juga ada positif. Dan aku cek itu virus CMV itu di Google itu, ternyata virus CMV itu kan untuk cek ternyata penyakit yang ada di dalam kandungan semacam kayak virus. Yang pertanyaan yang aku bertanya, benar nggak sih virus kucing ini yang menyebabkan anak menjadi autism? Gitu. Dan ya pertanyaan yang kedua, aku mau nanya, ini kan anakku kan dibilang seperti kayak misalkan kayak kurang percaya diri, maksudnya masih kayak butuh untuk pendampingan kayak orang dewasa, kayak dengar suara dengungan besar gitu kan, volume besar, teriakan gitu kan, anak seperti ini kan pasti takut gitu kan. Aku juga baca melakukan di rumah kayak misalkan tanggung jawab pekerjaan di rumah sendiri, kayak pekerjaan rumah, kayak sebenarnya ngepel, cuci piring dan sebagainya. Dan sosialisasi ke lingkungan juga ada nggak, maksudnya tips lain dari itu dia mampunya dilakukan di rumah lagi. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau autism ini kompleks, jadi masih sesuatu yang belum bisa dipastikan penyebabnya apa. Tapi memang salah satunya infeksi prenatal, jadi infeksi pada saat kehamilan bisa menyebabkan perubahan hormonal, bukan hormonal, neurotransmitter di otak. Neurotransmitter itu zat apa ya? Zat sel saraf. Jadi kalau anak autis itu memang ada
kesulitan kita mendiagnosis gini. Kalau demam kan kita ada alat ukurnya, pakai termometer ya. Kalau autis itu kita screening, jadi masalahnya itu di jadi salah satu zat yang berperan dalam perkembangan otak. Nah, itu pengaruhnya multifaktorial. Multifaktorial itu banyak penyebabnya dan belum bisa dipastikan satu penyebabnya apa. Gitu. Kalau demam kan misalnya infeksi virus, infeksi bakteri seperti itu kan gampang. Kita bisa ngecek di mikroskop gitu ya, bisa cek dari cek darah. Kalau autis ini memang ngambang karena belum ada alat ukur yang pasti. Biasanya kita pun screeningnya dengan tabel. Yang jelas dia ada ketidakmampuan dalam bersosialisasi. Anak-anak autis ini khas dia tidak mampu bersosialisasi. Tapi untuk penyerta lainnya maksudnya adalah gangguan sensorinya itu bisa macam-macam. Bisa gangguan sensori suara, bisa gangguan sensori taktil. Jadi ada anak autis yang misalnya suka betuk-betuk giginya sendiri, tapi anak autis yang lain enggak, gitu kan. Ada yang suka cuma liatin kipas angin berputar, tapi yang satunya enggak. Gitu. Kuncinya dia memang tidak suka bersosialisasi. Ada yang nggak suka dipeluk karena berarti sensori yang bagian taktil atau perabaannya dia itu terganggu. Jadi dia kalau dipeluk atau misalnya nyeker dia nggak suka. Nah, itu gangguannya di bagian taktil. Kalau di bagian taktil ya berarti kita mesti latih taktilnya, perabaannya, dimulai dari sikat halus, terus sikat kasar. Ada kan terapi sikat ya, brush terapi. Kalau dia takut dengan suara-suara keras, berarti gangguannya di sensori pendengaran. Nah, itu terapinya. Kalau anak ADHD, kita bilangnya dia berkelebihan energi. Berarti yang disetel itu musik yang melembutkan. Tapi ada tipe yang justru dia low tone. Low tone itu dia suka diam sendiri. Nah, itu kita kasih irama yang agak lembut. Jadi tergantung. Harus kalau dia takut suara kencang kan, berarti itu harus kasihnya musik yang lebih lembut. Iya. Maksudnya masih takut suara kayak anak teriak gitu kan, kayak anak teriak gitu kan, dia kayak takut sendiri kan. Itu sebenarnya kalau anaknya takut kayak gitu kita harus hindari atau biar terbiasa gitu. Ya, ada beberapa hal yang kita nggak bisa hindari kan Bu. Jadi ya justru kita harus terapi dengan musik yang lembut dulu. Iya, agar dia terbiasa. Maksudnya dia bertaraf, dia justru kita harus memperbaiki sensori pendengarannya kan. Ya kalau yang virus kucingnya itu gimana dok maksudnya? Ya itu sebenarnya benar virus itu. Mungkin salah satu penyebabnya itu, tapi nggak selalu cuma satu. Biasanya begitu. Oh ya, terima kasih. Masih boleh sekitar 3 pertanyaan lagi, ayo silakan. Selamat siang dokter, saya Ratna dengan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Ini pertanyaan dan cerita saya berhubungan dengan pertanyaan Pak Sumandi tadi. Anak saya dengan gangguan tunarungu kemarin waktu PAUD saya sekolahkan di inklusi, dan kepala sekolah inklusi kan kenaikan kelas beranjak ke TK. Saya bertanya apakah anak saya layak untuk di TK umum atau di SLB. Kalau saya sarankan di TK umum dulu, terus saya cari ke YPAC untuk berbagi pendapat gitu ya. Saya tanya ke YPAC, setelah ketemu sama psikolog,
dengan IQ yang baik, anak saya ditolak di YPAC. Katanya, ibu, anaknya tidak cocok di sini. Kalau anaknya sekolah di sini, nanti dia akan turun itunya. Harusnya ibu carilah yang TK umum, TK yang dengan anak-anak sebagainya dia. Oke, saya cari di SLB. Tapi karena saya tidak menerapkan dia untuk bahasa isyarat dari awal, saya mandiriin, saya belajarin dia mandiri. Saya sekolah di SLB di Widya Bakti. Saya kok saya nggak cocok dengan cara pelajarannya itu deh, karena dia pakai bahasa isyarat dan jarang menggunakan artikulasi. Saya tidak jadi mendaftar di situ. Akhirnya saya daftar ke lab school. Di lab school itu kan satu kelasnya cuma 10 murid. Jadi anak saya bisa terhandle. Dan setiap hari saya bertukar pendapat sama miss-nya. Apakah anak saya bisa mengikuti pelajaran atau tidak? Apakah butuh schedule? Kalau butuh schedule saya siapkan, saya gitu. Selama ini dia bisa mengikuti arahan dari gurunya. Untuk sama teman-temannya juga, alhamdulillah dia tidak ada itu ya. Beberapa hari yang lalu saya menemui psikolog untuk uji potensi anak saya. Dan karena emosinya lebih besar dan dia merasa rendah hati, rendah diri ya dok ya. Itu apakah bisa diobati atau apakah bisa ada terapi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Dan emosinya juga terlalu 62% untuk emosinya ya. Jadi gampang marah sekali. Mohon pencerahannya untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan diri pada anak saya. Aku sudah. Ya, Ibu. Hebat. Ya, kalau betul. Saya setuju masuk ke sekolah umum, pilihan Ibu sudah tepat sekali. Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri dan itu ambil kelas psikolog Ibu, terapi psikolog. Juga orang tua harus mensupport ya, sering-sering bercerita mungkin. Kamu ngerasa apa sih? Kenapa harus begitu? Kita kasih pandangan yang lain. Enggak apa-apa kok. Banyak yang lain juga bisa. Kasih contoh-contoh tokoh-tokoh seperti itu. Ibu support, ibu besarkan hatinya. Dia dimasukkan kelas psikolog. Nanti lama-lama bisa. Kadang waktu dia emosi gitu saya memang beritahu dia nggak boleh kayak gitu. Tapi orang-orang di sekitar saya kayak dok, anak kayak gitu. Tapi kok kamu cara mendidik kayak gitu? Dia mandiri, dia tidak. Suatu saat saya udah nggak ada kan dia juga nggak butuh apa gitu. Ibu tidak perlu mendengar yang lain. Ya, ibu tidak perlu mendengar yang lain. Setiap ibu orang tua jahat, tapi maksudku juga dia harus mandiri gitu. Gini, setiap ibu punya feelingnya sendiri. Yang penting selalu berdoa. Tuhan, tolong saya untuk saya bisa mendidik anak saya terbaik. Gini, ibu gak perlu mendengar yang lain. Langkah yang ibu lakukan sudah tepat. Banyak yang mendukung. Itu adalah masalah yang dihadapi setiap orang tua dari ABK. Tapi saya percaya setiap orang tua punya feeling dan pasti kan anak-anaknya juga sifatnya beda-beda. Tahu mana yang terbaik. Jadi bukan jahat. Pasti ibu sudah memikirkan apa yang paling cocok untuk anak saya. Gitu. Jadi ibu tetap fighting dengan pendampingan psikolog. Psikolog kan juga akan menilai orang tuanya tipenya seperti ini, anaknya tipenya seperti ini, yang cocok nanti tipe pendidikannya seperti ini. Ibu caranya mendekati anak seperti apa, kan psikolog akan mempertimbangkan itu. Bisa dijelaskan untuk anak ini kompetensinya harus lebih ke musik atau ke itu dia lebih bisa menguasai diri gitu. Ya, yang penting ibu sudah betul langkahnya meminta bantuan psikolog
Jadi psikolog kan akan men-screening, oh ini orang tuanya tipe mendidiknya seperti ini, anaknya sifatnya seperti ini, yang cocok pola didiknya seperti ini. Psikolog akan terus memberikan masukan seperti itu. Nggak usah dengerin yang lain-lain ya. Dan benar-benar saya masukin sudah. Matur suwun. Ada lagi, silahkan. Selamat siang dok, saya Putri, orang tua dari bayi Down syndrome berusia 6 bulan. Selama ini kan di terapi di RSDK itu belum dirasa perlu terapi karena masih sesuai milestone-nya, masih bisa terurut gini. Yang saya mau tanyakan adalah adakah istilah overstimulasi bagi ADK? Misalnya ini kan masih dia disuruh temper, udah bu biarin aja sampai kepalanya tegak gitu kan, kalau orang Jawa bilang kok kesleo gitu. Apakah mereka juga, apakah saya terlalu termasuk pertanyaan untuk pembeda obsesi atau target? Misalnya umur segini harus bisa segini, ibu di rumah izin nggak sih gitu, atau ibu morting ya harusnya 8 kali tengkurap, ibu cuma 6 kali ya kan. Saya pernah digituin sama dokter gitu. Nah pertanyaan saya itu dok, apakah ada overstimulasi atau kita punya target kayak anak normal 7 bulan tuh dia harus duduk, yang saya lakukan ini untuk ngejar itu, atau ya udah sebenarnya saya sudah berusaha gitu. Gitu aja sudah, terima kasih. Kalau overstimulasi sih nggak ada ya, tapi biasanya memang ekspektasi orang tua yang berlebih. Kalau untuk Down syndrome sebaiknya ibu mendownload kurva milestone untuk anak Down syndrome. Ada itu, jadi memang ada panduannya. Kurva milestone untuk anak Down syndrome itu berbeda dengan anak biasa. Jadi ibu kalau ibu baca itu targetnya ibu kan nggak akan muluk-muluk. Nah bisa jadi pagar untuk kita sendiri. Kita tidak ketakutan, oh anak saya belum bisa ini gitu. Karena memang pembandingnya kan bukan anak biasa. Itu ada kurvanya sendiri. Jadi ketika sampai umur sekian anak saya belum bisa, ya memang kurvanya belum waktunya, ya sudah. Tapi harus tetap distimulasi setiap hari. Stimulasi bermain itu tepat. Tidak ada istilah overstimulasi, minimal 4 jam sehari. Tapi bukan berarti, iya minimal, bukan berarti latihannya kayak latihan tentara gitu ya. Jadi kan kita melihat juga dia perlu tidur, dia perlu bermain. Latihannya kan dengan bermain. Jadi anak itu tidak terasa dipaksa, tapi senang seperti itu. Yang penting anaknya senang bermain, itu lebih baik dibanding ibu kasih jam 4 jam 4 sampai jam 8 misalnya gitu. Harus latihan tengkurap. Enggak seperti itu. Dadah, terima kasih. Kalau saya boleh share pengalaman dong, kalau bisa 4 jam itu di strap. Jadi di strap, jadi bisa di strap gitu, bisa di strap. Habis makan, terus tidur siang dulu, bangun tidur siang baru latih lagi, sesudah mandi latih lagi. Boleh di split sejam, atau dibuat 30 menit. Pokoknya anak tidak bosan tapi have fun. Itu sih, kalau pengalaman saya dulu seperti itu. Bahkan dulu saya tidur juga di terapi dok. Dulu dokter kita ya, spalak. Nah saya waktu tidur itu dengan spalak ibu. Jadi ya diposisikan supaya nggak gitu. Jadi memang dari dulu pun ibu saya menerapkan terapi itu 24 jam. Tapi sebenarnya itu juga nggak efektif. Karena saya capek. Kalau mau dengar perspektif dari seorang anak itu pasti kita juga capek ya. Karena terapinya anak-anak itu bukan terapi yang menyenangkan, tapi terapi yang menyakitkan.
Nah ini salah satu PR orang tua ABK, bagaimana menjelaskan, memberi pengertian kepada anak. Ini untuk kamu yang terbaik loh, ya kan? Ini yang menyenangkan bukan menyakitkan. Nah ini pengalaman yang anak yang sudah dewasa yang sudah bisa ngomong itu sakit gitu ya. PR ibu-ibu yang anaknya masih kecil, pengertian itu tidak sakit, itu yang terbaik buat kamu. Bagaimana kita mencari cara itu tadi ya. Ibu saya bilangnya itu memang sakit, tapi itu memang harus dilakukan supaya kamu lebih baik. Itu kalau kata ibu saya seperti itu dulu. Jadi memang itu sakit adik-adik, tapi itu memang harus dilakukan. Dan untuk ibu yang tadi merasa galak gitu ya, jangan pernah merasa galak ibu, karena saya juga lahir dari ibu yang galak. Dan itu yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Jadi terus lanjutkanlah. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya ya. Saya low vision, selama ini belum pernah pakai tongkat. Apakah itu perlu, Dok? Terima kasih. Ya. Iya Bu, pada usia-usia sekarang ini, ketika ibu masih muda, masih lincah, kalau ibu tidak merasakan perlu, nggak apa-apa. Tapi perlu saya ingatkan, semakin nanti bertambah usia, kemampuan sendi, terus kemampuan gerak kaki, tangan itu otot kan menurun. Jadi ada baiknya alat bantu untuk agar supaya tidak jatuh, itu aja sih, untuk melindungi diri sendiri, karena semakin bertambah usia kan bahkan yang tidak low vision aja akan katarak gitu. Nah pasien-pasien katarak kan melihat juga nggak terlalu jelas, nah itu pasti butuh alat bantu gitu. Seiring bertambahnya usia nanti pada suatu saat ibu perlu. Kalau sekarang merasa masih mampu, tidak pernah jatuh, tidak pernah menabrak, it's okay, nggak apa-apa. Memang semua fungsi masih baik. Itu ya. Pertanyaan lagi, siapa yang mau bertanya? Ibu yang baju biru dulu mungkin. Selamat siang. Maaf, saya baru datang ya dari belum bisa mengikuti tadi apa yang acaranya. Kebetulan anak saya autis, ya, bebannya belum keluar. Saya dari kecil sudah ini di Ibu Ratna, di Mas Indro yang di tapi sampai sekarang tuh bebannya belum keluar. Terus saya kemarin bulan Agustus ya, Juli Agustus konsultasi di Unika, tapi kok nggak disarankan gimana ya, cuma ada hasilnya tapi nggak disarankan. Intinya tuh kamu tuh jangan kau fokus ke bebannya. Saya sebagai orang tua, saya kan pengennya seenggaknya kalau bebannya keluar kan saya tahu apa yang diinginkan gitu. Itu menurut saya. Bagaimana Dok sebaiknya gitu. Ya, kalau sudah dites berarti memang kan untuk anak autis itu juga ada kelasnya. Berarti dia termasuk autis yang berat untuk sosialisasi. Kalau memang sudah dites tidak disarankan untuk mengejar verbalnya, berarti itu yang terbaik. Kita bisa melihat sisi yang lain yang lebih positif, yang bisa dikejar, yang bisa dikembangkan. Kalau lebih ke arah musik atau itu disarankannya mengembangkan sektor yang lain, musik atau kemampuan yang lain.
Jadi tidak semua anak autis kita harus mentargetkan dia bisa berkomunikasi. Nah, kalau sudah dites berarti memang targetnya bukan untuk komunikasi ini, karena kalau autis kan memang sosialisasinya bermasalah. Ada anak autis yang sampai besar pun tidak ada verbalnya. Ya. Tapi kalau ibu tinggal dengan dia terbiasa, ibu kan akan tahu dia arahnya kemana, bisa berkomunikasi non-verbal. Salah satu contoh autis dewasa yang tidak verbal tapi bisa jadi komposer musik, bisa itu ada. Memang berarti kalau sudah makan sarapan memang arahnya nggak ke situ. Kangenan, Bu santai aja. Terima kasih. Yang harus ibu lakukan sekarang justru mencari kelebihan yang lain apa yang harus dikembangkan. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin. Andin saya Ben. Andin kan apa? Oh, pink baju pink. Sama baju kuning. Kira tahu mangkat. Selamat siang, Dok. Ya. Saya Susi, anak saya Sipi, hiper. Yang saya tanyakan makanan yang tidak boleh buat anak saya tuh dietnya tuh apa? Dan dia masih ngejas. Karena saya kemarin sudah tak terapi, sudah agak mending ngejasnya. Terus dia itu makan es krim, langsung deres kenceng lagi. Ini juga saya juga tahu, kasih tahu sama temen baru tahu ini saya suruh diet ini gitu. Nah, ini kan anak kan sudah terlanjur makan jajan di warung gitu, jajan. Dan caranya juga mengatasi anak untuk tidak dibolehkan untuk makanan warung tuh gimana? Memang yang harus dikurangi kalau ada hipernya itu harus mengurangi gula sebetulnya ya. Terus kalau bisa ibu masak sendiri, jadi pasti tidak pakai pengawet, tidak dibuti berkali-kali gitu ya. Prinsipnya memang fast food itu bukan makanan olahan. Jadi kalau bisa daging langsung dimasak, sayur langsung dimasak, bukan diolah. Maksudnya diolah itu nugget, berarti kan sudah dicampur penyedap, dicampur tepung. Padahal tepung itu karbohidrat. Jadi lebih baik ibu ambil karbohidratnya itu langsung, nasi, jagung, kentang, itu langsung. Mau direbus atau mau digoreng, tapi langsung, bukan diolah. Jadi ya kentang dimakan kentang begitu dalam bentuk aslinya, kentang jadi kentang atau nasi atau jagung itu karbohidratnya. Sayurnya juga sama. Ibu mau tumis atau ibu mau dibuat sop nggak masalah. Kan kalau kita masak sendiri kita pasti nggak pakai macam-macam ya, bumbunya bumbu alami, bumbu dapur, kemudian langsung dimasak dan langsung dihidupkan seperti itu. Kalau jajanan ya itu yang kita belum bisa tahu dia campurannya apa, kemudian sudah diolah berkali-kali. Kalau udah jadi nugget itu kan sudah campuran. Iya sudah fast food gitu dihindari dulu. Kalau masalah biar dia nggak jajan gimana ya? Gimana Mas? Nggak boleh keluar rumah? Mungkin kalau dari saya, kalau masalah ngetes, saya pun juga masih kadang-kadang ngetes. Itu juga nanti kita akan gimana ya? Ibu harus bisa membiasakan anaknya itu mengontrol. Berarti anaknya juga kalau misalnya itu seperti tidak boleh dilakukan terus, anaknya akan mengontrol.
Itu. Jadi ajarin aja sesuatu yang nggak boleh dilakukan. Itu pasti membuat anaknya akan jadi aware. Memang itu tidak gampang ya Ibu, tapi itu harus dilakukan terus konsisten. Komunikasi ini untuk jadi sebuah kebiasaan ya. Mas Reza, jadi kalau pada anak-anak CP kan memang karena spastiknya ternyata sampai dewasa masih ngecas. Tapi kalau kita konsisten terus menerus kita ajarin, memang kondisi kamu seperti ini, kamu ngecas berarti kamu harus bawa sapu tangan seperti itu. Nah, kemudian diajarin. Nah, kayak Mas Reza ini seiring bertambahnya usia, berarti anak ini akan tahu, oh memang kondisi saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Nah itu kan melalui latihan berulang yang konsisten dan kontinu, ya. Dan begitu juga sama sesuatu yang tidak boleh dan boleh itu jangan bergantian karena kebanyakan orang tua kalau yang saya ketemu ya mereka itu konsisten. Hari ini boleh, besok nggak boleh. Hari ini itu konsisten. Jadi itu bisa menjadi kebiasaan anak-anak bahwa oh saya sudah belajar, tapi jangan juga bilang tidak boleh, ingat tidak boleh, tapi harus memberikan alasan kenapa sih tidak boleh, supaya mereka itu ini nggak boleh karena ini itu Bu. Nanti lama-lama pasti anaknya juga nanti akan mengerti dan otomatis tidak melakukan hal tersebut. Ini bagus pengalaman dari Mas Reza dan orang tua ya. Kadang bapaknya bilang boleh, ibunya bilang nggak boleh. Nah itu harus seia sekata. Terus kadang kita bilang gini, kamu nggak boleh jajan, tapi kita nggak menyediakan makanan di rumah. Lah anaknya lapar, ya jajan. gitu ya. Kayak ini bisa dicontoh dari Mas Reza dan orang tua. Ya, kalau saya itu sedikit pengalaman ya Ibu, karena memang misalnya gimana caranya berniat jajan, ya maaf itu kan anaknya ibu, jadi ibu yang bisa mengatur gitu. Itu nyatanya memang itu gitu, tapi itu kuncinya adalah konsisten gitu. Ada yang ngotot yang lagi, tapi goodie bagnya udah nggak ada. Nggak apa-apa, ada masalah goodie bagnya. Mau menyampaikan. Satu lagi nih. Nggak usah pakai goodie bag. Terima kasih, selamat siang Bu Dokter. Perkenalkan, saya Aulia, guru SLB. Mau bertanya, bagaimana cara mengembalikan indera perasa dan pembau, karena kemarin di sekolah saya itu ada kejadian anak tunagrahita itu pupuk di kelas sampai pupuknya itu mau dimakan. Terima kasih. Tapi masalahnya bukan karena dia nggak bisa merasa dan membau ya. Saya pikir karena dia COVID. Kalau anak tunagrahita kan memang masalahnya di situ. Jadi ada masalah di otak bagian depan atau frontal. Otak bagian depan atau frontal itu memang mengatur masalah perilaku. Jadi memang kelainannya tidak bisa mengontrol perilaku. Itu juga kita temukan pada pasien stroke yang tadinya biasa saja, baik-baik saja normal, tapi ketika terkena perdarahan atau sumbatan di otak bagian frontal, otak bagian depan, jadi aneh kelakuannya. Keluarganya merasa ini gimana sih, orang tadinya kerja biasa gitu, sesudah stroke dia masih bisa ngomong, tapi kelakuannya jadi aneh, jadi miring. Kalau kita bilangnya jadi miring, itu karena frontalnya rusak, otak bagian depan rusak. Jadi
fungsi luhurnya yang terganggu. Dia tidak bisa membedakan ini berbahaya, ini di luar aturan norma. Dia tidak bisa membedakan itu. Gitu. Untuk solusinya bagaimana, Dok? Kalau frontalnya sudah rusak itu susah. Jadi memang harus latihan yang kontinu dan konsisten. Kita ulang lagi pada pasien stroke seperti itu. Kita ulang lagi kayak kita meriset ulang. Ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Jadi kan sudah usia SMP. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu ya? Tidak. Tapi ya nggak tahu kebiasaan di rumah seperti apa. Tapi kemarin kejadian seperti itu anaknya begitu. Iya, itu harus dilatih secara kontinu dan konsisten. Mereka tidak bisa kalau otak bagian depan rusak, mereka nggak bisa punya pertimbangan memang. Jadi hanya bisa dilatih boleh, tidak, ya tidak, hitam putih, cuman bisa seperti itu. Latihannya kontinu dan konsisten. Tapi kalau misalnya memang dia ada gangguan penghidu dan perasa, yang pada misalnya pasien COVID ya, pasien COVID kan nggak bisa mencium dan nggak bisa merasa. Nah kalau itu bisa diterapi justru. Kita terapi ulang di sensori integrasi, di okupasi terapi. Biasanya kita mulai dari bau-bauan yang tidak merusak saraf. Jadi bau alami. Biasanya kita bedakan kopi sama vanila dulu. Mulai dari 2 bau dulu. Cium satu tutup, satu cium sampai dia bisa mulai membawa, oh ya ini bau kopi atau ini bau vanila. Nah itu dilatih sehari, latihan gitu, tutup kanan, tutup kiri sampai dia bisa membau. Lama-lama intensitas kemampuan membaunya akan semakin baik. Kalau rasa juga yang kita kasih asin dan manis yang netral, bukan lada. Jadi kalau asin kan di lidah bagian samping, kalau manis di lidah bagian depan. Tinggal kita kasih aja. Biasanya kita buat air garam tapi pekat atau air gula tapi pekat, seperti itu. Itu kalau untuk mengurangi gangguan yang masih bisa diperbaiki ya, karena memang masalahnya adalah di organ tersebut, di organ hidung dan di organ mulut. Tapi kalau masalahnya sudah di otak, itu nggak bisa memang. Kalau otak frontal, kemampuan fungsi luhur itu kemampuan yang dimiliki hanya oleh manusia sebetulnya. Jadi manusia itu punya kemampuan fungsi luhur pertimbangkan. Nah kalau otak frontalnya rusak, fungsi luhurnya rusak, itu sudah tidak bisa mempertimbangkan. Ini di luar norma kebiasaan normal, itu dia tidak bisa. Jadi cuma bisanya dilatih, ya tidak boleh, tidak, seperti itu. Terima kasih Dok. Kadang sedikit yang mesti kita catat untuk anak yang seperti ini, itu sebaiknya sama orang tuanya kita sarankan untuk cek ulang masalah apa tadi yang entah itu atau bagaimana. Soalnya kadang-kadang kan ya maklum banyak orang tua yang tidak mau istilahnya menerima seperti itu, anjuran gitu. Enaknya gimana? Iya Bu, diperiksakan saja ke dokter saraf. Dokter saraf ya? Iya, ke dokter saraf. Kalau masih usia anak-anak ada di Karyadi itu komplit, ada dokter anak yang spesialis saraf anak itu ada. Lebih baik kita pastikan dulu kan, kalau memang masalahnya dari otak depan ya caranya kan, cara terapinya akan berbeda daripada yang cuma masalahnya hanya sekedar di hidung dan di mulut. Dok, maaf saya bersikap ini kan sudah selesai acaranya. Lalu masih bisa ngobrol tapi dokternya masih di sini nanti disamperin aja dokternya. Saya kembaliin ke MC ya. Para dewa Kiki, yang ada the floor is yours. Dampak jenazah
kita sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan dan para hadirin yang telah pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dengan komunitas sahabat difabel dan rumah difabel sejak awal sampai sekarang. Semoga sinergisitas ini terus terjalin sampai kapanpun untuk mewujudkan Indonesia inklusif. Nanti di belakang itu, belakang tulis. Betul sekali, Farah. Seperti yang kita sampaikan di awal, perlu adanya solisitasi kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia inklusif. Ini mulai dari pemerintah, akademisi, pada usaha media, dan tentu aja komunitas di masyarakat. Kami mewakili panitia, mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam acara ini. Saya Faradila dan saya Didi. Kami dan saya Didi, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kiki, hidup Kiki.